bisa menahan sampai saat ini belum terkalahkan. Belum, masih menang terus. Betul, Sempurna, kan? berarti luar biasa nih, dari awal udah persiapan, terus lagi merekrut materi pemain asing maupun lokal, ya kan, ini luar biasa ya kan Borneo kan, dan berbenah lagi kemarin sempat juara yang itu ya. Yang apa? Borneo dulu habis Persib. Nah iya, yang reguler sama reguler Championship Series waktu itu kan, ya kan. Sebenarnya Borneo kalau aturannya nggak pakai Championship Series juara itu waktu zaman Peter Rusra kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Wasiatul Amal. Oke, tetap semangat, tetap fokus kita menjalani hidup ini walaupun ada kopi makin pahit, tapi hidup kita jangan pahit. Tapi ini udah tanggal berapa ya, Dik ya? Udah tanggal 29 dik Ujung. Tapi udah gajian, alhamdulillah. Makanya agak-agak sedikit ya menggebu-gebu deh. Oke, sahabat Koprol, jangan lupa lu like, komen, dan subscribe di Bicara Bola. Banyak yang lo ketahui tentang sepak bola nasional. Oke, hari ini kita bedah lagi nih. Gue udah pakai baju bedah ya. Gua yang penting jangan bedah kucing atau bedah yang lain-lain ya. Kita bedah semuanya. Kita tetap semangat. Gue cuma berdua hari ini ya kan. Dan di sana juga ada Fasya, ada Agung ya. Wafi, ada Wafi ya kan. Kita berempat tetap kita meriahkan suasana di ruangan ini. Yuk, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Ayo. Oke, paling seru nih kita bedah liga kita. Liga yang sangat apa nih? Seru di muka bumi ini sejagat raya. Pokoknya kita dari kemarin kita udah bedah, tapi ini kita bedah lagi ya. Pokoknya nggak ada habisnya deh bedah liga nih. Oke, dari pekan ke-10 Super League kemarin kita bacain nih hasil pertandingan dulu ya. PSM versus Dewa United 2-0 untuk PSM. Wah, luar biasa nih PSM. Menang di kandang pertama kali. Menang di kandang, berarti dia naik peringkat ya? Masih di bawah ini, dia masih di bawah Persija, Maluku United sama Persita. Ini masih di bawah itu, masih di bawah itu. Iya kan. Oh, dan terus PSBS Biak lawan Persebaya 0-0. Kemarin Persebaya habis menelan kekalahan juga ya lawan Persija ya. Sayang banget kemarin PSBS nggak bisa. Tapi luar biasa nih grafiknya ya Persebaya ya. PSBS juga nih. Pokoknya tahun ini grafik dari setiap tim di Liga Super ini nih turun naik ke puncak gunung. Terus turun. Aduh, hostnya PA ini. Hostnya PA ada. Oke, Madura United 0-1 lawan Persija Jakarta. Ini Persija ini udah poin lagi nih. Lagi 2 kemarin beruntun. Menang kemarin kalah 2 beruntun, habis itu cuk kalah lagi. Kalah 2 laga. Ya kan? 2 laga kemarin sebelumnya ya. 2 laga naik lagi. Ya kan? Persik Kediri ditahan imbang oleh PSM Makassar 1-1. Ya kan, main di Persik. Bali United 0-0 ditahan imbang juga lawan Persita. Ini luar biasa juga nih. Tren kemenangan Persita berhenti. Yes, iya. Benar, tapi Persita oke lah, udah maksimal lah ya. Persita ya. Oke, Arema Malang melawan Borneo luar biasa dik ya kan, di ajar lagi nih. Aduh. Iya nih ya kan, udahlah. Bakso Malang kita nih. Ya kan, Borneo FC nih 1-3. Malut United 1-0 lawan Semen Padang. Menang di kandang nih Malut nih ya kan. Malut juga naik lagi nih. Naik di bawah Borneo. Oke, Bayangkara 2-0 lawan Persija Jepara. Main di Bayangkara. Main di Bayangkara 2-0. Persija kalah lagi berarti. Persija kalah lagi aja ya Persija ya. Berarti berapa 4 laga udah enggak menang dia. Sedih juga ya Persija. Mudah-mudahan lebih baik lagi deh ya kan, jangan kalah terus. Kemarin ya kan? Ada fotonya udah doa bersama di stadion tuh. Mungkin harapannya bisa memutus. Mudah-mudahan mendapatkan apa ya, keberkahan lah ya. Memutus keberkahan ya, doanya langsung pada Allah nih ya kan. Persib Bandung 2-0 melawan Persis Solo. Oke. Itu hasil yang lengkapnya ya. Borneo masih sempurna. Nice. Hingga pekan ke-8 Arema dikalahkan 3-1 di Kanjuruhan. Nah, ini kalau bagi gue nih oh iya, gue nggak sendiri, gue sampai lupain nih teman gue nih, gue ngenalin ya kan. Tapi berhasil nih. Iya, biasa ya kan. Gue bersama Mas Dika, pokoknya
CS gue selalu menemani gue di mana saat gue berada. Thank you banget. Jadi kayak sehat tadi. Sehat. Pastinya ya kan. Kita harus senang-senang kalau bahas ini mah. Senang-senang. Oke, Borneo nih ya kan. Kalau bagi gue Borneo ini kalau dulu tuh di Liga Inggris itu ada yang belum pernah kalah apa ya dulu kayak dulu. Arsenal ya. Arsenal, Chelsea juga pernah Chelsea ya. Cuma satu doang, pokoknya satu musim nggak pernah kalah Arsenal. Nggak pernah kalah ya kan. Nih ibaratnya nanti bisa jadi sejarah nggak kalian menurut ini? Bisa sejarah ya. Bisa. Ini kan udah pekan ke-10. Ini pekan ke-8. Dia udah 8 pertandingan si Borneo 8 pertandingan kan. Satu match ditunda kan dia. Iya. Satu match di waktu yang itu waktu pekan ke berapa? Seandainya kalau sampai putaran pertama belum terkalahkan, rekor coy. Ya kan sejarah itu. Iya kan sejarah. Ini aja dia sudah menyamai rekor kemenangan terpanjang nih. Kemenangan terpanjang tuh kalau nggak salah 9 kemenangan beruntun. Itu Persik Kediri sama PSM kalau nggak salah. Koreksi kalau salah. Dia kalau bentuk kalau satu kemenangan lagi dia udah nyamain tuh yang dalam satu musim. Tapi kalau dalam Google kan ngitungnya dari pertandingan terakhir musim lalu. Iya. Udah 10 pertandingan. 10 pertandingan ya. Jadi musim lalu 2 pertandingan menang tuh. 2 pertandingan terakhir. Iya. Terus diterusin kalau di Google kan tuh udah 10 pertandingan beruntun selalu menang. Iya ini. Perfect. Makanya nih ada apa sih dengan Borneo nih sehingga bisa seperti ini nih gitu loh. Ya. Tren positifnya bagus banget ya kan, grafiknya terus ya kan. Ibaratnya nih Bos Nabil nih luar biasa ini. Bagaimana menciptakan tim ini? Iya, Bos Nabil luar biasa nih ya, seluruh staff ya kan mungkin ya dari manajemen ke pelatihan sampai pemain. Bang Ponario kan Bang Ponario ya kan, iya top pon, pokoknya sukses pon. Ini luar biasa nih. Ya, sehingga bisa bisa konsisten, bisa menahan sampai saat ini belum terkalahkan. Belum, masih menang terus. Betul, kan? Berarti luar biasa nih dari awal udah persiapan lagi merekrut materi pemain asing maupun lokal ya kan, ini luar biasa ya kan Borneo kan, dan berbenah lagi kemarin sempat juara yang itu ya. Yang apa? Borneo dulu habis Persib. Nah iya, yang reguler sama Championship Series waktu itu kan, ya kan. Sebenarnya Borneo kalau aturannya nggak pakai Championship Series juara itu waktu zaman Peter Rusra kan. Juara. Apakah ini pembuktian Borneo? Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Karena waktu musim yang Borneo juara musim reguler itu juga sama. Di awal kan nggak terkalahkan tuh. Saya lupa jadi poin startnya bagus, stabil di atas kan. Waktu itu Persib masih struggle tuh, masih perpindahan pelatih dari Rene ke itu. Dari Wismia ke Bojanoda waktu itu kan. Betul. Perpindahan pelatih jadi dia startnya terakhir. Akhirnya Persib menyusulnya di Championship Series. Tapi kalau sebenarnya kalau di reguler, kalau waktu itu nggak ada Championship Series, harusnya Borneo bisa. Mungkin ini pembuktian juga ya. Pembuktian juga. Berarti ini Borneo cocok semua nih. Cocok semua. Manajemennya, ya kan. Pelatihnya cocok. Tepat ya kan. Pelatih tepat ini. Melihat penampilan Borneo ini kira-kira kapan rentetan? Udah kayak petasan, rentetan ya kan, serang nikah, ya kan. Terus habis itu ada palang pintu, langsung serampang seriping. Bantu dulu kan. Rentetan kemenangan akan terhenti nih. Waduh. Kayaknya masih aman nih kayaknya. Kita sih kalau Borneo semakin padu, terus saya juga dilihat pemain cadangan maupun intinya sama aja ya. Sulit juga dihentikan ya kan. Kayaknya lama sih mereka dan saling mengisi tuh. Jadi saat misalkan kan strikernya si Vinicius sama satu lagi saya lupa itu, misalkan Viniciusnya lagi off form, yang satu yang tampil. Iya. Dan nggak selalu ngadelin Mariano Peralta selalu gitu, yang lain juga perform gitu. Mereka juga kalau gue lihat mainnya sih open play ya, terbuka aja. Mereka juga main nggak agak gimana juga ya. Dan mereka simple ya kan, mereka saling mengisi. Ya. Mungkin satu yang terpenting komunikasi di antara mereka itu bagus. Ya, udah solid banget. Ya itu kalau bagi gue pernah ngalamin ya kayak gitu, itu nggak bohong komunikasi itu. Dan mereka juga mungkin suasana di dalam tim kondusif, saling support. Kalau Bos Nabil kan, jangan macam-macam nih, pokoknya jangan ada menjadi provokator nih tim nih. Kondusif semua nih, ya kan, bagus semua nih, ya kan, saling support, ya kan, komunikasi bagus. Ya kan, mungkin juga Bang Pon juga sama-sama kan mengarahkan, apalagi beliau kan pengalaman. Iya benar. Ya kan, pernah jadi pemain, ya pelatih, ya sekarang nih di manajemen. Iya. Kunci permainan Borneo musim ini terletak pada siapa? Nih kita bahas nih, jadi kita tadi bilang kan, tidak hanya pemain asing, tapi lokalnya juga sangat mensupport, mendukung. Ya kan, Dik? Iya. Kombinasinya
pemain lokal dan asing itu saling melengkapi. Terus tim ini nggak banyak berubah dari musim lalu. Nggak banyak berubah. Dan bahkan dari zaman yang 2 tahun lalu saat juara musim reguler ya, itu kan tengahnya masih ada Kei Rose. Terus kemudian musim lalu itu masuk si yang dari Burundi lagi, yang si Dua Riga yang bisa gelandang bertahan sama back. Nah itu jadi menambah kuat pertahanan musim lalu tuh. Ya masih bertahan berarti Kei Rose masih. Terus si siapa? Kalau Mariano asingnya sih kalau musim lalu itu si Mariano Peralta kan kuncinya ketika kehilangan si Mateus Pato. Itu yang reguler kan Pato. Pato hilang terus turun tuh. Gak nemu striker lagi kan, sempat Felipe Caldenasi tapi tidak segacor si Pato, akhirnya sempat kesulitan tuh striker. Terus akhirnya masuk tahun kemarin Mariano Peralta, cuma sendiri kan, cuma sama dan si Cristo Dua Riga ini dia tetap nih. Nah musim ini ketambahan si Vinicius ini strikernya gacor banget emang. Gacor banget ya. Pokoknya ketemu semua ini Borneo ya. Dari kipernya Nadio semakin matang. Nah ini Nadio semakin matang dengan bertambahnya umur, sampai kiper dan leadernya ada. Iya Nadio itu. Iya kalau gue lihat Nadio itu tipe leadership ya. Dia di belakang bisa ngatur ya kan, dan mungkin diseniorkan. Diseniorkan di tim ya kan. Pengalaman timnas oke. Iya. Udah ada sebelumnya kan, sampai ya masih pantas lah Nadio ya kan. Di belakang ada, kalau lokalnya sih itu Komang masih itu Dua Riga itu Konon Dua Riga. Terus si sayapnya Fajar Fatur Rahman kapten nih kalau salah ya. Kaptennya sih bukan Nadio kapten ya. Nadio kapten. Nah Fajar Fatur Rahman juga di situ konsisten mainnya ya kan, main konsisten ya, udah menyatu lah chemistry-nya lah ya antara asing sama main lokal. Terus yang tengahnya kan itu pemain timnas U23 Rivaldo Pakpahan. Bagus itu pemain masa depan sama Kei Rose udah. Apalagi jam mainnya di Borneo sudah banyak. Udah banyak dari musim lalu kan ya Coach? Musim lalu. Salah satu harus diproyeksikan lah. Ya kan kayak gitu kan, main mudah-mudahan proyeksikan. Oke, dari Borneo nih. Tapi Borneo tidak sendiri di atas, tapi dibayangin. Ibaratnya kalau MotoGP itu di belakang, kalau dulu Valentino Rossi, di depan Marquez. Berapa detik nih? Ya kan? Kalau ini agak lumayan. Berapa poin? Ini kan berapa poin? Satunya 28 ke 24. Ini si Persija 17. Tim ibu kota. 7 poin bedanya. Ada 7 poin ya. Persija menguntit Borneo kembali ke tren kemenangan nih. Kemarin menang di kandang Madura. Nah, kemarin di kandang Madura berarti udah menjadi bekal berikutnya ya. Sebelumnya kan lawan Persebaya ya kan. Kita nggak tahu ya, namanya faktor banyak ya kan. Terus lagi nanti ya klimaksnya juga kan, nanti klimaksnya kan juga ada. Nggak tahu kapan. Kita nggak tahu tim-tim ini seperti apa gitu. Menurut Persija ya termasuk bagus sih dia dari 2 kekalahan beruntun, bounce back, 2 kemenangan beruntun. Waktu kayak di Surabaya jadi momentum momentum lagi buat Persija ngerapiin mental lagi lah, ngebalikin mental lagi. Setelah 2 kalah kan, dia harus ngerapiin mental lagi, apalagi menang lawan Persebaya, akhirnya big match lah. Terus setelah sekian lama akhirnya menang di era Liga 1, menang di Surabaya. Jadi bekal, begitu cuma nyebrang pulau doang kan, cuma di Suramadu doang. Betul, Suramadu menang lagi di Madu. Bonus lagi. Ya kan, cuy. Dan mungkin kalau di Madura ini faktor Mauricio mungkin. Kan dia udah lama, dia udah sempat di Madura kan, jadi udah ngerti karakter mainnya kan. Ya kan, tapi kan bisa berubah lagi dalam yang menanganinya kan. Pelatihnya ya kan, kita belum tentu juga bisa berubah dong game plan-nya main sekarang. Ya kan, beda lah. Tapi kan pemain juga banyak yang berubah sih ya. Nggak tahu nasib ya kan, nasib masih sama apa yang berubah juga. Nah itu. Ya kan, faktor lagi. Telaknya ada. Iya. Wah, ini nih Persebaya melawan PSBS Biak ya. Hasil imbang lawan PSBS Biak membuat Persebaya melorot ke posisi 10 besar. Bermain dengan 9 pemain sangat menyulitkan. Nah nih, ada apa dengan Persebaya nih? Kemarin Persebaya sempat naik ya kan, tuh naik ya kan, stuck terus turun. Ya kemarin bagi gue luar biasa ya. Tekanan, bukan tekanan sih namanya, ibaratnya kecelakaan lah yang kemarin lawan Persija main di kandang ya kan, sehingga bisa kalah 3-1 ya kan. Tapi ya dari positifnya Persebaya juga nggak mengurangi jiwa korsanya sebagai daya juangnya juga luar biasa di situ
Gitu loh, kalau Persebaya ya gitu loh. Pelatih juga ibaratnya Coach Edu juga pasti banyak mengevaluasi lah gitu loh. Gue tahu beliau ini tetap fokus buat kedepannya gitu loh. Yang namanya evaluasi udah pasti. Ya kan, bagaimana memperbaiki tim ini buat kedepannya. Yang sudah ya kan, jadi bahan evaluasi, jadi bahan pelajaran. Ya kan, kalau seorang pelatih kan seperti itu kan, yuk kita ke depan lagi, kita perbaiki, kita latihan lagi. Gitu loh kan, yang penting udah berusaha, ikhtiar tuh harus ada. Iya, tapi kan masalah kemarin 2 kartu merah itu sih yang bikin berubah. Jadi pelanggaran si yang paling apa sih itu Michael Tata baru masuk. Iya. Dia pelanggaran deketan cuma 10 menit dia. Iya. Biasanya gue pernah ngalamin gitu juga di baru masuk nih cadangan nih. Ya kan, pas masuk kartu merah dik. Pernah gue kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh. Itu banyak kok gitu tuh kayak kutukan deh, kayak gimana ya gitu. Apa kurang panas? Kurang panas juga kayak baru datang nih kan. Maksud gue cedera tuh lama kan. Pas dikasih kesempatan masuk, bukan baru lari kartu merah. Padahal dia nyangkut di kaki gua gitu, belakang nasib kayak gitu, nggak tahu kenapa itu kayak gitu. Banyak deh kayak gitu, pokoknya sering banyak masuk saking mungkin menggebu-gebunya kali ya. Tapi kadang nggak kontrol ya kan, apalagi kan ini masih jiwa muda. Iya. Ya kan? Ternyata masih muda. Masih muda sekali ya kan. Tapi itu ya mudah-mudahan pelajaran buat dia lah. Ya kan, buat adik kita ini. Iya, karena kan jadi kan merusak merusak apa jadi merusak ini apa merusak momentum Persebaya buat raih poin penuh lawan PSBS kan. Iya. Beberapa kan mengincar PSBS ini bisa jadi ladang 3 poin. Tapi nyatanya malah ya itu. Gue yakin sih Persebaya kartu merah itu sebenarnya. Kartu merah bisa itu salah satu faktor. Tapi gue yakin Persebaya bisa bangkit. Bisa. Pasti bisa bangkit nih. Tim-tim ini bisa bangkit lah ya. Nah, kalau ini kan lebih ke emosional ya, kalau kartu merah ini kan. Nah, itu dia. Kita kan kadang-kadang kan ya nggak usah bicara macam-macam lah, bagaimana kita bisa menahan emosional sendiri lah. Masing-masing ini kan ego, ya kan. Hawa nafsu itu kan lawan yang terberat. Ya kan, yang harus kita hadapi gitu loh ya kan. Itu dia. Ya kan, apalagi kalau token udah bunyi banyak tagihan COD datang, nah gue nggak tahu COD ya kan, nggak ngasih tahu orang di bingung ya kan, ditungguin tuh kurirnya, iya ya kan, pulang nih siapin COD nih, iya ini kan biji siapa nih, biji berdua nih kacau nih kan. Oke, sekarang kita ke Keripik Sanjay, Semen Padang ya kan. Wah, gue suka nih sate Padang nih. Semen Padang yang baru ganti pelatih ke Dejan Antonik tak berdaya di markas Malut United membuat Kerbau Sirah terdampar di posisi juru kunci. Kemarin juru kunci siapa? PSBS ya kan. Nah sekarang Semen Padang turun nih habis kalah sama Bayangkara. Nah, dia 4 pertandingan beruntun kalah nih. La haula wala quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Mudah-mudahan bisa akan mengembalikan lagi ya kan performanya nih Semen Padang nih. Tapi berat nggak tuh sebenarnya? Ya apa sih yang nggak berat, semua juga pasti hidup ini berat ya. Tapi kalau dijalan sama-sama kan juga kan nggak berat gitu. Coach Dejan ini kan juga nggak sendiri, ada staff-staffnya, ada pemainnya gitu loh yang mana Coach. Nah, maaf nih, gue bukan belain Coach Dejan nih. Pasti juga banyak evaluasi perbaikan dari segala lini. Kalau tim ini butuh perbaikan nih, apa kita nggak tahu, mungkin nanti ada belanja pemain lagi. Iya, karena di putaran kedua pemain asingnya kan bawaan dari Almeida. Coach sebelumnya kan. Iya. Sebenarnya kan Coach Dejan sebenarnya sama tipenya Dejan sama Almeida sih, lebih pragmatis kalau dilihat sepintas ya. Cuma nggak tahu nih pemain-pemain yang ini kan Portugal kue lah. Iya. Maksudnya kiblatnya Portugal kan si Almeida. Sementara Dejan Antonik kan Eropa Timur. Dia lebih senang pemain Balkan. Ini benar-benar sangat kebalikannya ya, beda ya kan. Sebenarnya beda dari bahasa juga beda sebenarnya. Iya, itu dia. Nah, apakah pemain-pemain ini bisa mengikuti game plan yang Dejan mau? Nah, itu yang instruksikan. Oke, kita lanjut lagi, kita ngopi dulu biar nggak ngantuk juga dikit. Iya, karena tadi udah makan juga gue sama terong. Nah, kebanyakan makan karbo. Iya, ya lu mau lama tadi. Oke, kopi Uang Mas. Seruan semangat merah putih. Oke, di pekan ke-11 Persija terpaksa menjamu PSBS Biak di Manahan Solo. Oh ya, Persija memilih untuk di Manahan Solo tanpa penonton, home base ya. Iya. Karena di JIS dipakai untuk konser K-pop. Konser K-pop apa itu? Di JIS? Apa sih? Belum tahu. Oh, belum tahu. Aduh, K-popers belum tahu ini. Gitu.
ya kan? Masa K-pop ada aja lagi bola kalah K-pop lah, haula wala quwata illa billah. Ya udah. Fansnya banyak, Coach. Ini iya nih kerugian nih Persija. Kemarin kan udah sempet penonton tuh banyak tuh, ya kan? Makanya itu. Ya kan? Nggak ada penonton ya, kayaknya ya kan pusing lagi aja nih kan, iya, pemasukan. Lebih ke pemasukan ya. Kalau ke performa ngaruh nggak nih, Coach? Kira-kira? Kalau Persija sih, yang tadi gue bilang, kan dia udah menang nih 2 kali. Ya, makanya ya itu kan lagi bagus. Iya, bagus nih sama Persebaya Madura. Ya mudah-mudahan udah ketemu peak performanya. Cie, udah ketemu peaksnya nih di situ nih Persija nih ya kan. Ya, satu lagi, asal jangan ada faktor lain, biasanya ada yang cedera lah, bla 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 lah, kan bisa ada aja. Meskipun itu tanpa yel-yel jadi. Iya, gue yakin Persija bisa tanpa penonton ya. Pernah gue ngalamin juga kayak gitu. Ya, dan juga mendadak juga kan sebenarnya ke Solo. Awalnya kan mau ke Bogor. Nah, Pekansari nggak jadi? Pekansari bolehnya sore. Oke. Ke Banten bolehnya sore. Boleh harus malam ya di Persija ya. Jadwalnya udah malam. PT Liga nggak ngasih izin. Iya kan, persoalan nanti penontonnya TV-nya nanti nggak nonton ya kan, masa kalau masih sinetron. Makanya. Ya kan. Malam minggu lagi tuh, malam minggu. Jam prime time kan. Kita pergi ke bioskop bergandengan. Mainnya malam minggu Persija. Iya, makanya jadi tidak direstui, terus akhirnya untung Solo si Persis lagi away. Jadi ya kayak Solo tuh memang stadion ini ramah klub. Ramah klub mana aja. Solo, Jogja itu ya kan? ramah klub ketika Bali. Poin kalau tuan rumahnya lagi away, itu favoritnya PT Liga tuh. Udah, sono. Iya lah, udah dari Covid. Itu kan Covid juga dia. Iya, makanya. Ya tiga stadion favorit itu. Iya, udah. Ya kan kemana-mana kan belum tentu, ya kan. Terus karena terlalu mepet nggak tambah nonton sih kemarin bacanya karena terlalu mepet. Betul. Akhirnya Persija di Solo, ya kan. Tapi kan punya kenangan bagus ya. Punya kenangan bagus di mana? Kenangan bagus. Kalau dilihat rekam jejak sebelumnya Persija oke lah, rekam jejaknya Solo ya kan, tapi jangan kebanyakan makan tengkleng ya, siapa tahu ya Bang Bagong ya kan, sama sate sana, sate apa namanya, Pak Slamet ya, iya sate Pak Slamet kan terlalu kebanyakan tengkleng ya kan. Bisa lagi nih kita dari Persija nih ke rival nih. Sementara laga yang cukup menarik, Persib akan melawat ke Bali United. Nah ini big match juga nih. Dari rekor pertemuan Persib Minister yang tersandung lawan Bali, gimana kira-kira buat pekan ini? Iya. Nah ini ujian juga nih buat Persib juga nih, ya kan, lawan Bali. Bali juga kan nggak mau kalah, main di Bali kan? Main di Bali. Nggak mau kalah. Bali juga mau pembuktian juga. Nah kita lihat nih komposisi Bali, apakah dia full tim nggak nih main lawan Persib? Pas ini bener-bener udah mempersiapkan tim ini nih, coach Bali, coach Johnny Jensen melawan Persib nih. Ini juga pertaruhan juga nih. Benar. Ya kan, pertaruhan semuanya nih ya kan, bonus gede nih. Pasti. Meskipun pemiliknya temenan ya. Temenan ya. Iya, tapi yang secara rekor ini Persib itu baru ngalahin Bali United musim kemarin, coach. Jadi selama di Liga 1 sejak bertemu Bali, Persib itu nggak bisa ngalahin. Baru ya? Tahun kemarin. Mungkin udah ya Bujan udah nemu nih ramuan buat ngalahin Bali. Cuma kan kemarin Balinya Teko. Masih Teko kan. Akhirnya bisa ngalahin. Cuma ini kan Balinya Jansen nih, nggak tahu apakah dengan pendekatan yang sama bisa ngalahin Bali. Dan PR-nya habis lawan Bali mereka ke Malaysia lawan Selangor. Oh iya Selangor ya. Fisik kan? Iya ya. Nah, ini pasti nih. Pasti bukan tim. Betul. Pasti akan menurunkan komposisi yang berbeda. Ini juga materialnya harus bisa mengatur. Benar. Karena pasti dong masalah Bali nggak mau ambil poin ya kan. Jangan curi poin, kalau curi poin dosa. Ambil poin. Ngomong dulu dong. Bali izin ambil poin. Ambil poin itu dia. Ambil poin di Bali ya kan, baru fokus di Selangor. Nah, tapi kayaknya dia kan punya dua punya dua tim berbeda deh. Kalau di Liga kayak yang main strikernya si ini Ramotanke. Nah, itu dia. Kalau di Asia kayak yang dimainin Adejung ya kan. Yang main juga luar biasa kan. Ada Malis juga kan. Makanya kita nggak tahu nih apakah besok dia akan Adejung, ada Malis dikasih menit di Bali, nggak tahu juga nih. Mudah-mudahan sih bisa mengatur lah ya. Oke, nah setelah lawan Bali, Persib bakal terbang ke Malaysia. 4 hari berselang 2 lawan berat di depan mata. Seperti apa strategi Bali? Ya kalau Persib pasti kan strateginya juga bisa menyiapin 2 tim ya kan. Bisa lagi bisa bermain secara
efisien ya. Iya benar. Ya kan? Dia bisa ya ibaratnya kalau gue jadi pelatih Persib nih bisa ambil dapat poin di Bali ya kan dengan pemain yang tidak ada nanti dia cedera lah. Ya itu. Ya kan intinya itu aja kan. Benar, bisa melawat ke Selangor ya. Selangor ya ke Selangor. Lawan Selangor kan, lawan Selangor kemarin kan Selangor habis itu ke Persib. Kita ke GBLA. baru ke Malaysia. Baru ke Persib itu tuh. Dik, kalau lu gimana Dik? Iya harus pintar-pintar ini sih. Benar kalau terutama kalau cedera tuh kalau yang ya masih mudah-mudahan enggak. Karena kan kuncinya tuh sekarang depannya tuh si William Barros lagi gacor, lagi on fire. Mudah-mudahan sehat sampai di Selangor ya. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat jadi bisa terus positif kejaga karena salah satu pemain kunci sekarang nih William Barros sih Barros. Iya. Dan ya udah tengahnya kan mereka udah padu sih antara Klok Diogo ya atau Klok Profesor. Nah, kita juga nih hati-hati juga pasti Selangor juga udah saling membaca lah permainan Persib dan Persib juga udah membaca permainan Selangor. Ya, ini udah saling menganalisa nih seperti apa nih ya kan. Mudah-mudahan Persib sukses Selangor ya kan mendapat poin sana. Oke, ada juga laga dua tim yang tengah diterpa lara ya kan? Persebaya versus Persis. Menarik nih kira-kira akan Laskar Sesam Bernyawa bisa memutuskan tren yang tak pernah menang sejak pekan pertama di Surabaya. Nah, Persis kan ini emang lagi goyang-goyang. Kemarin juga main di kandang kalah ya kan. Lawan apa Mandi? Lawan sebelumnya. Persis kan kalah tuh. Kalah Persis kan 2-0 kemarin ya. 1-0 kan? Kalah. Terus lagi ini Persis juga ya kita sering bahas sih masalah Persis ya. Sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan mendapatkan peak performa yang positif. Ya, cuma kemarin nih update semalam kalau nggak salah. Jadi kantornya digeruduk sama supporter. Oh kan, ya kan? Ditulisin tuh. Iya. Buat minta pelatihnya Peter ditempelin ini pamflet Peter. Oke, surat ya. Nah ini juga pasti akan mempengaruhi iya, mau tim gimana solid ya tim ini ya kan ya namanya pelatih seperti itu kan seperti induknya nih ya kan induknya lagi digoyang ya kita nggak tahu lah suasana tim seperti apa di sana gitu loh kita nggak tahu ya mudah-mudahan solid lah tetap solid lah ya kan Oke, jelang pekan ke-11 PSM Makassar mengumumkan pelatih barunya Thomas Trucha tapi belum tahu apakah bakal bisa langsung menangani tim Persib Madura atau belum. Nih dapetin berarti nih Thomas Trucha ini dari mana ya? Negaranya? Ceko. Wah, berarti ini Eropa Timur nih. Kayak Miroslav Djardjic. Nah, itu dia. Biasanya kalau PSM ini mendapatkan dari Eropa Timur ini bagus. Karena PSM ini dia lebih ke fisikalnya lebih kuat ya. Mungkin menduplikat kesuksesan zaman Miroslav Djardjic di PSM kan lumayan sukses banget. Mungkin yang menduplikat. Terus kemarin lucunya nih dia punya beberapa kandidat pelatih dan diwawancarai. Bedanya diwawancarai ini nggak pas hari Natal aja. PSM jadi bisa benar-benar lah nemuin CV yang pas. Dan mudah-mudahan sih bisa mengangkat performa PSM juga ini ya, ibaratnya lagi terombang ambing lah ya. Terombang ambing belum menang. Kemarin juga di kandang kan kalah ya kan. Biasanya PSM itu sulit tuh di kandang dikalahkan. Iya makanya ya karena benar-benar kalah. Iya ya kan ya banyak faktor lah kita doain juga ya kan mendapatkan peak performa yang positif ya kan solid untuk pemain-pemainnya. Oke, sekarang saatnya kita prediksi skor tiap match. Oke. Oke, Jumat tanggal 31 Oktober 2025 PSM Yogyakarta akan menjamu Persik Kediri jam 15.30 main di Sultan Agung. Persija Jakarta akan menjamu PSS Biak. Oke, prediksi skor aja. Coba jam 19.00. PSM Yogyakarta Persik Kediri. PSM Yogyakarta bisa meraih poin. Berapa? Skornya? Jangan poin aja lah udah. Menang aja. Kan kita berdua. Oh yaudah ya, nggak usah ini. Jangan skor. Saya menang sih. Si Valente vs Arthur. Oke. Si Valente ketemu. Oke, sekarang Persija Jakarta sama PSS Biak ya kan? Persija bisa berpoin di Manahan. Oke, Sabtu 1 November 2025 Bayangkara akan menjamu Persita Tangerang jam 15.30 di PKOR Sumpah Muda. Bali United FC akan menjamu Persib Bandung jam 19.30. Ini Bayangkara akan menang Persita. Nah, Persita bisa menang. Saya dikanya kalau gue menang Persita, ya kan? Nah, ini yang seru nih Bali sama Persib. Bali sama Persib. Oke.
Persib Bandung bisa ada poin. Seri kayaknya gue. Seri juga. Oke, kan. Minggu tanggal 2 November 2025 PSM Makassar akan menjamu Madura United 15.30 di Gelora BJ HBB, dan Persebaya Surabaya akan menjamu Persis Solo jam 19.00 di Gelora Bung Tomo. PSM Madura. PSM. Oke, PSM juga sama. Persebaya ini walaupun juga lagi emang trennya banyak ya kalah ya kan, ini seru juga nih emang nih. Iya, makanya Persebaya. Iya. Ya kan? Persebaya Persis Solo. Persebaya Persis Solo. Kita nggak tahu iya sih. Ya kan. Tapi kondisinya lagi. Ya kan ini dua lagi turun. Persebaya kan iya, cuma kan kalah. Persis kan lagi desakan outnya nih. Termasuk apakah bisa mempengaruhi internal tim? Mudah-mudahan terpengaruh dengan hal itu. Bonus tambah. Ya, bonus. Senin 3 November 2025 Persijap Jepara akan menjamu Malut United 15.30 di Gelora Bumi Kartini. Terus ya Semen Padang FC akan menjamu Arema FC 19.00 di Stadion Haji Agus Salim, Jepara Malut. Oke, Jepara juga. Kayaknya habis doa bersama di stadion. Iya. Banyak doa. Ya, terus ya. Semen Padang Arema. Kayaknya Arema. Oke. Rabu 5 November 2025 Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United Banten FC 19.00 di Stadion Segiri. Tapi ini dia Rabu ya, masih minggu depan kan? Iya, Rabu main di ini lagi. Karena masih main di challenge kan sih. Iya, ini dia banyak perubahan nih. Ada Senin, ada Rabu, ada Jumat yang udah mulai main karena kan di situ kan ada AFC ya, kayak Persib ya. Jadi banyak perubahan. Oke. Dewa United menang 1-0. Berarti Borneo pertama kali kalah nih. Tor pecah bisa jadi, kita nggak tahu, ya kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau jadwal padat kayaknya Borneo bisa lah ambil poin kayaknya. Bisa. Kayaknya sih. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, saatnya sekarang kita udah. Tadi kita udah. Oke. Sahabat Koprol, ya. Luar biasa perbincangan kita bedah liga untuk hari ini. Pokoknya nggak ada matinya deh, ya, banyak kita bedah ya, bisa kita prediksi skor, kita doakan semua tim-tim yang lagi terpuruk bisa mendapatkan peak performanya yang bagus, ya kan, dan pemain-pemain yang pada sakit bisa pada sembuh. Dan ini juga nih kita doakan juga yang tim wakil dari Indonesia, Persib Bandung dan Dewa United bisa bertengger dan sukses di Asia. Kita doakan aja. Oke. Dik, thank you banget. Thank you. Ya. Oke, kita tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia. Ciao. Ciao.